banyak juga kita mempersiapkan graduates kita. Binus Business School kembali mengundang seorang CEO ternama. Dalam acara rutinnya, CEO Speaks pada Kamis 25 Juli 2019 di kampus Binus Internasional. Apa saja yang ingin Sudah sejak tahun 2003, Binus Business School mengundang para CEO yang sukses dalam mengatur bisnis mereka. Tercatat sudah ada sekitar 80 CEO yang telah Binus undang untuk menjadi pembicara dalam acara CEO Speaks ini. Pada kesempatan kali ini, BBS mengundang seorang CEO muda yang sukses merintis bisnisnya mulai dari kredit online hingga menjadi seorang CEO Prestige Motor Cars di Indonesia, sebuah showroom penjualan mobil-mobil supercar dari seluruh dunia. Rudy Salim, pebisnis muda ini berhasil menjual mobil mewah senilai puluhan miliar rupiah dan merupakan sahabat dari artis kenamaan Raffi Ahmad. Kalau ada seorang maling ayam. Ya, menurut saya mengukur suatu kesuksesan atau pencapaian itu tidak bisa diukur dari angka, tapi dari proses. Karena pada saat kita berproses, angkanya itu nggak ada yang tahu apakah hasilnya berhasil atau enggak. Tapi ketika kita sudah berproses, kita sudah melakukan sesuatu dan kita tidak diam saja, itu aja udah merupakan suatu kesuksesan. Walaupun hasilnya mungkin gagal atau hasilnya berhasil, tapi ketika kita sudah berjalan, itu kita sudah sukses di awal. Dalam CEO Speaks ini, Rudy Salim membagikan bagaimana dirinya bisa memimpin sebuah perusahaan yang dirinya rintis hingga sekarang. Dalam motonya, dirinya menyampaikan kiasan yang cukup unik. Rudy mengatakan jika kita memiliki banyak telur, lebih baik kita menyimpan telur-telur tersebut di beberapa keranjang yang berbeda, agar nantinya telur-telur tersebut tidak pecah secara langsung bersamaan. Hal ini mengartikan agar kita berani mencoba membuka bisnis dari segi manapun, yang dapat diterima segmentasi masyarakat yang diinginkan. Ya, tantangannya banyak. Jadi bukan cuma internal, eksternal. Dari internal tentunya dari kemelut di dalam sebuah perusahaan, dari eksternal tentunya dari sisi saingan dan sebagainya. Tapi semua variabel itu memang harus dieksplorasi dan ditemukan jalan keluarnya. Nah, itulah tantangan-tantangan, dan setiap hari memang fleksibel. Jadi nggak mungkin ada suatu masalah yang bisa dihadapin dan dijalankan hanya dengan jawaban A. Dalam berbisnis itu pasti jawabannya bisa A, bisa besok B, dan mungkin minggu depan berubah. Keputusan yang diambil hari ini mungkin keputusannya untuk minggu depan sudah tidak dapat dijalankan. Jadi harus tetap bergerak, itu yang paling penting, dan harus fleksibel. Rudy juga menyampaikan sebagai pebisnis, kita harus terus-menerus berkembang dan memperbaiki kualitas, dari yang baik menjadi sangat baik. Istilah yang Rudy gunakan adalah Kaizen, yang memiliki arti memfokuskan diri pada pengembangan dan menyempurnakan secara terus-menerus atau berkesinambungan dalam perusahaan bisnis yang kita miliki. Ya, saya selalu bilang kepada para calon pengusaha atau calon pemimpin bahwa kita tidak pernah boleh berhenti untuk bermimpi. Namun mimpi aja tidak cukup karena banyak orang terlalu lelap dengan mimpinya sehingga tidak pernah merealisasikan mimpinya jadi kenyataan. Jadi yang paling penting itu untuk bermimpi dan bangun dan bangkitkan mimpi itu untuk menjadi kenyataan sehingga menjadi sebuah action plan agar menjadi cita-cita yang dapat terlaksana.